Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang memaknai ketaatan secara benar. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu surat keempat. Anak-anakku sekalian, ini adalah memaknai ketaatan secara benar, yaitu kompetensi yang nanti kalian peroleh. Itu adalah kompetensi dasar, alur KBM nanti yang akan kita pelajari, peta konsep, kemudian pengantar, bahan materi, evaluasi dan studi kasus, kemudian pengayaan. Ya. Kompetensi dasar nanti ketika kalian sudah belajar, kalian 1.1 yaitu biasa membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, yaitu terus kelas 11 anak dan lain sebagainya, Cepi, Arif, Hadi, itu harus terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa taat pada aturan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Kemudian bersikap taat aturan, tanggung jawab. Nah, nanti yang akan kita pelajari pada hakikatnya bukan An-Nisa saja, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 48, kemudian surat At-Taubah ayat 105 serta hadis yang terkait. Nanti ada hadisnya. Dan di buku paket itu kalian juga silahkan, yaitu nulis surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, At-Taubah 105. Nulis ayatnya sama terjemahannya ya. Kemudian menganalisis maknanya, kemudian praktek. Nanti setiap anak membaca surat Al-Maidah 48, An-Nisa 59 atau Taubah 105 dan menghafalkan. Tapi kalau nanti menghafalkan cukup surat An-Nisa saja ya, surat An-Nisa. KBM yaitu pembuka, kemudian intinya nanti kita akan kalau masuk seperti biasa ya pasti nanti ada tutor sebaya saling menyimak Al-Quran. Tidak ada kareo. Nah, kita konsepnya ini nanti yang akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas ya. Kita mulai, yaitu peta konsepnya seperti itu. Coba apa yang kalian lihat? I will follow the rules. I will follow the rules. Kemukakan pendapatmu. Apa yang terjadi kalau dalam hidup ini tidak ada aturan? Kira-kira apa? Gimana, Arif? Silakan, Arif, Cepi, Budi, ayo. Gimana ketika di dunia ini, dalam hidup ini tidak ada aturan? Pasti semuanya ada aturan. Di hutan aja hewan-hewan yang ada di hutan, menurut bahasa dia ada aturannya, wilayah dan sebagainya. Apalagi kalian manusia punya pikiran, akal. Apapun kendaraannya dilarang parkir. Coba kalian mungkin pernah lihat ya. Nah, orang yang dilarang parkir tetap ada yang parkir. Jadi ternyata banyak. Nah, berikan contoh ketaatan pada agama di lingkungan. Apa buah yang dapat dari ketaatan tersebut? Nah, ada di sekeliling kalian ada orang yang gini, di foto Nah, ini adalah orang yang melanggar aturan. Akibatnya gimana? Ada yang mati. Oplosan ya. Kita masuk ke surat An-Nisa ayat 59 ya. Silahkan dibuka Al-Quran kalian atau kalian bisa lihat ini, ikutin wakaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
amri minkum. Silakan dibaca. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Saya ulangi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Kalau kita lihat di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Ulil amri, pemegang kekuasaan. Nah, kalau kita lihat dalam tata bahasa Arab, kalau atiullah itu masih menggunakan atiullah, taat. Wa atiur rasul juga menggunakan atiur rasul. Tapi ketika wa ulil amri minkum itu enggak menggunakan wa atiu ulil amri minkum. Nah, ini membuktikan bahwa ketika seorang pemegang kekuasaan itu mungkin ada salahnya. Jadi maknanya yaitu taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri minkum, ulil amri yang selalu merintahkan kepada kebaikan, yang selalu menegakkan keadilan, yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yang tertera di dalam Al-Quran. Itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Fa in, maka jika kamu itu berbeda pendapat, maka semuanya terhadap sesuatu, farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, war rasul, dan rasul, in, jika kuntum, kalian semuanya itu minuna, itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, zalika, yang demikian itu khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ini membuktikan bahwa kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Nah, ini kalau kita masuk, Anda ini harus membuat kelompok menganalisis. Tapi yang perlu kalian buat di rumah, anak-anakku sekalian, yaitu tulis ayat An-Nisa tadi, ayat 59. Yang pertama, cari tajwidnya, tulis isi kandungannya, kemudian tulis asbabun nuzulnya, ya, kemudian tulis hadisnya, ya, tulis hadisnya. Itu. Nah, ini ada asbabun nuzulnya, surat An-Nisa. Memuat riwayat dari Imam Bukhari, turunnya ayat ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzaifah bin Qais oleh Rasulullah sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah ini menjadi sebab turunnya An-Nisa ayat 59 karena adanya batasan taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan, sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berselisih hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, isi kandungannya ini bisa diringkas oleh kalian sesuai dengan kandungannya tugasnya tadi. Kalian bisa tulis di buku kalian. Ya, taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Menaati tuntunan Rasulullah, kemudian mematuhi ketentuan lil amri, itu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu dan tidak mengandung kemaksiatan. Kalau kemaksiatan nggak boleh. Ya, misalkan saya nyuruh Cepi sana nyuri mangga, lah nggak boleh, jangan diikuti. Walaupun saya pimpinannya Pak Cepi, tidak boleh, karena itu adalah maksiat. Kemudian jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis.
Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Berusaha mengkaji ayat untuk mendapat pemahaman yang benar. Meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangan pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi manusia. Berusaha melaksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Berusaha meladani semua akhlak Rasulullah baik dalam hal ibadah, ritual ataupun ibadah sosial. Mematuhi perintah pemerintah selama, nah ini kalimatnya, ada selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika atasan kita merintahnya itu kok sesuai aturan Allah dan Rasulnya, ikutin. Kalau tidak sesuai, jangan diikuti. Dalam artian, dalam tanda kutip, bahwa ketika kita disuruh kemaksiatan, ketika kita disuruh yang dilarang oleh Allah SWT, berarti kita tidak boleh untuk mengikuti. Walaupun ketika itu orang tua kita untuk nyuruh berbuat kesyirikan, jangan diikuti. Kita wajib tetap menghormati orang tua, dan juga kita wajib lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini hadisnya yang berkaitan tadi. Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, kepada pimpinan, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang maksiat, waman aso, ya, maksiat kepada pimpinan, maka ia maksiat kepadaku. Dalam tanda kutip bahwa pimpinan itu adalah memang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita lihat secara etimologi, ta'ah atau ayati ta'atan, tunduk maupun perintah. Bagaimana batasan taat? Nah, ini dalam hadis Rasulullah, taat kepada pemimpin selama tidak merintah berbuat maksiat. Tadi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Dalam keadaan seperti ini, rakyat tetap harus taat kepadanya selagi perintahnya secara nyata tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu batasan-batasannya. Nah, ini studi kasus. Silahkan kalian tentukan saat pilkada atau pemilu. Anda tentu memiliki pilihan yang banyak mengenai siapa calon yang akan dipilih. Misalnya ketika yang menang adalah si A, yang tentunya memiliki sifat positif dan negatif sebagai manusia. Namun setelah memerintah beberapa tahun, ternyata banyak kebijakan atau aturan yang dibuat tidak Anda sukai. Bagaimana sebaiknya sikap Anda? Nah, itu studi kasus pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat, dan juga tonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau nggak ada kuota, nggak usah nonton dulu ya. Kalau sudah ada kuota, silahkan tonton. Semoga video ini bermanfaat dan pembelajaran ini bermanfaat kepada kalian semuanya. Silahkan tugas itu dikerjakan, yaitu silahkan analisis tajwidnya yang tadi sudah Bapak sampaikan di awal pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amr atau pimpinan Anda.